Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinda Hetianti dengan NIM 111210044. Di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan software Facetune. Untuk sebelumnya kita siapkan data terlebih dahulu. Ini data sudah tersedia. Kita akan melakukan pengukuran dengan 3 kondisi. Untuk yang pertama itu pada kondisi normal sesuai soal. Kemudian yang kedua kondisi setelah ditambahkan tunnel di lereng, dan untuk yang ketiga yaitu kondisi tunnel yang telah diberi support board. Lalu kita langkah yang pertama yaitu pilih file, lalu new, setelah itu ke boundaries, lalu external. Nah, setelah itu langsung saja kita klik kanan ke koordinat table. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai koordinat X dan Y sesuai pada data. Kita copy saja. Untuk yang pertama itu koordinat material 1, kita copy. Lalu kita paste dan muncul seperti ini. Langsung oke saja. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan copy material yang kedua ke boundaries, material, lalu klik kanan dan pilih koordinat table, copy koordinat material yang kedua, lalu paste, kemudian oke. Setelah itu muncul dari seperti ini. Itu untuk membatasi antara material 1 dan material 2. Kita klik kanan saja, lalu pilih done. Nah, setelah itu klik kanan pada bidang di antara dari sisi ini. Di kanan kita pilih assign material, ini sebagai material 2. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan data material 1 dan material 2 dengan cara klik kanan, material properties, dan isi sesuai data atau soal yang sudah disediakan. Ini untuk material 1 dan ini data material 2. Kita isi, lengkapi. Material 1 yaitu initial elemennya kita ganti menjadi field stress and body force. Kemudian untuk unit weight-nya itu sebesar 0,0213. Kemudian untuk elastic type-nya ini tetap isotropik sesuai soal. Kemudian untuk yang modulsnya itu sebesar 6324 dan untuk quotient ratio-nya itu 0,3. Selanjutnya ke failure criterion sesuai soal itu generalized with bone, lalu kita ganti GSI-nya. Untuk indeks ICS-nya itu sebesar 39 dan untuk geological strength index-nya itu 60. Kemudian indeks rock constant-nya itu 9 dan untuk disturbance factor-nya itu 0,7. Nah, jangan lupa untuk uncek bagian complete performance elastic modulus, lalu oke. Nah, jangan lupa juga untuk mengganti material type-nya itu ke plastik, lalu oke. Dan setelah itu kita akan mengisi data material 2 dengan cara yang sama ke material properties. Kemudian isi data juga menjadi file stress and body force. Untuk unit weight-nya itu sebesar 0,9285 dan untuk elastic type-nya isotropik dan untuk modulusnya itu sebesar 13.250. Quotient ratio-nya kita ganti 0,26. Untuk final kriterianya sama seperti sebelumnya, yaitu generalized bone. Lalu kita ke GSI-nya diganti 60
Untuk prioritas indexnya itu 65 dan 9 lalu pencet ini jangan terus menggunakan untuk yang selanjutnya pilih kita ke mesh, kemudian mesh shadow. Nah, kita pilih saja, lalu kita pilih mesh shadow. Nah, untuk mesh type nya kita ganti jadi uniform, dan untuk element type nya kita ganti menjadi 6. Langsung saja oke. Kemudian kita ke mesh lagi, kita pilih discrete and mesh. Nah, maka akan muncul garis merah seperti ini. Kita akan menghapus bagian atasnya itu dengan cara ke menu displacement, lalu free. Tinggal kita blok saja bagaimana yang ingin dihapus, kemudian enter. Lakukan langkah yang sama lagi untuk menghapus setiap garis. Kita blok, enter. Kita hapus bagian atasnya saja. Nah, jika sudah akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita pilih loading, lalu file stress. Nah, di sini akan muncul jendela seperti ini. Kita atur untuk file stress type-nya itu kita ganti menjadi gravity. Setelah itu kita checklist bagian discrete background stress, lalu oke. Kemudian setelah itu kita ke analisis, lalu project setting. Kemudian pada bagian stress analysis kita ganti maksimum numbernya, kita ganti menjadi 100 saja. Kemudian ke strength reduction. Untuk strength reduction ini kita checklist untuk mengetahui nilainya, lalu oke. Kemudian kita lanjut ke analisis lagi, kita pilih compute. Nah, ini kita use saja. Nah, kita akan menyimpan, pilih tempat penyimpanan, misal kita ganti nama menjadi project, lalu pilih save. Nah, untuk ini kita close saja, maka akan loading seperti ini. Mungkin kita akan percepat saja. Nah, jika sudah selesai, kita lanjutkan ke analisis. Kemudian kita pilih interface. Ini kita silang saja. Nah, akan muncul jendela baru seperti ini. Ini untuk tampilan hasil interpretasinya. Kita ganti untuk ini, kita ganti menjadi total displacement. Kemudian kita silang ini lagi total displacement. Nah, maka akan muncul kontur-kontur seperti ini. Ini untuk nilai critical SRF itu sama saja seperti faktor keamanan. Untuk nilainya itu 4,99. Lalu kita ke display deformation contour untuk mengetahui pergerakannya. Nah, kemudian ke display deformation factor untuk mengetahui arah pergerakannya. Kemudian setelah itu kita balik kembali ke software Presto, lalu
kita pilih boundaries, pilih add material, lalu oke. Nah, maka akan berubah tampilan menjadi seperti ini. Klik kanan, kita klik kanan pada ini, kita pilih circle, kemudian pilih di center and radius, kita ganti menjadi 1,5, lalu oke. Nah, untuk ini kita akan meletakkan lingkaran ini atau tunnel yang akan kita bangun di garis antara material 1 dan material 2. Seperti ini. Kita letakkan di sini saja. Klik. Jika sudah, kemudian klik kanan. Ini di dalam lingkaran ini kita klik kanan. Lalu kemudian kita pilih sign material, lalu excavate. Ini juga klik kanan, sign material. Ya sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini ilustrasi tunnel yang akan dibangun. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita pilih support, lalu add bolt pattern. Nah, untuk ini kita langsung oke saja. Kemudian kita akan buat garis tengah lingkaran saja. Untuk ini kita mulai dari sini saja. Sebelumnya kita klik kanan, klik angle dulu. Nah, ini kemudian jika sudah, kita pilih mesh, kemudian mesh atop. Nah, untuk mesh type-nya ini uniform dan elemen type-nya itu 6. Kemudian oke, kita sudah. Kita pilih mesh lagi, lalu discrete and mesh. Nah, akan berubah tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih support, add linear, lalu oke. Nah, ini kita akan menghapus garisnya, tinggal klik saja pada bagian garis yang akan dihapus. Nah, misal ini kita akan menghapusnya, klik saja pada garis di sini. Nah, jika sudah, kemudian klik kanan dan selection. Akan muncul garis itu seperti ini yang berwarna biru. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita pilih analysis, kemudian ke project setting, lalu oke. Untuk mengecek nilai faktor keamanan, kita pergi ke jendela interpret. Ini nilai sebelumnya itu 4,99 sebelum dibangun tunnel. Nah, setelah itu kita akan mengetahui nilai faktor keamanannya jika sudah ketika sudah dibangun tunnel. Itu kita ke analisis, lalu compute, yes.
Nah, ini proses penyimpanan, kita percepat saja. Nah, proses sudah selesai. Kemudian kita cek pada jendela interpret untuk mengetahui perubahan nilai faktor keamanannya. Nah, maka akan berubah jadi seperti ini. Ini sudah ditambahkan tunnel. Kita pilih total displacement. Kita ubah ini. Untuk nilai faktor keamanannya itu berubah menjadi 5,01, sedangkan yang sebelumnya itu 4,99. Kita pilih display deformation contour untuk mengetahui pergerakannya, dan pilih display deformation vector untuk mengetahui arah pergerakannya. Nah, di sini untuk langkah-langkah sudah selesai dilakukan 3 kondisi, di mana yang pertama itu kondisi normal sesuai soal, kemudian kondisi ketika sudah ditambahkan tunnel, dan selanjutnya itu kondisi tunnel yang telah diberi support. Kemudian sekian tutorial penggunaan software test kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila kurang jelas, mungkin bisa mencari referensi lain. Ya, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.